Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap manusia khususnya orang iman tentunya mendambakan bisa masuk surga tanpa mampir ke neraka, dan tentunya juga bersama keluarga semuanya. Ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan untuk bisa meraih surga, selamat dari neraka. Bisa menjadi ahli ibadah, entah itu sholat, zikir, jihad, dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya wahai saudaraku sekalian, ada sesuatu yang sepertinya tidak terlihat ibadah, namun bisa membuat orang yang mengerjakannya mendapatkan surga yang tinggi, bahkan bisa sejajar dengan orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Apa itu? Yaitu adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kalau dalam hadis Tirmizi digambarkan bahwa sebenarnya akhlak yang baik itu atau akhlak yang mulia memang sudah diajarkan oleh rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Digambarkan seperti ada bangunan yang sudah jadi, kemudian kita melihat sekeliling bangunan itu, ternyata di tembok bangunan tersebut masih berlubang satu batu bata, satu batu. Nah, Nabi Muhammad itu digambarkan seperti satu batu bata itu. Jadi menyempurnakan bangunan yang memang sudah jadi. Jadi agama oleh Allah sudah diturunkan sebelum Nabi Muhammad melalui rasul-rasul yang sebelumnya, makin sempurna, dan di zaman Nabi Muhammad SAW ini disempurnakan. Dan di dalam surat Al-Qalam juga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Jadi sebenarnya sangat pas jika sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita mengidolakan beliau, kita mencontoh beliau, karena memang sebagai orang Islam yang layak untuk dicontoh ya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Allah bilang dalam Al-Qur'an, telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian contoh yang baik bagi orang yang ingin mengingat Allah yang banyak dan ingin kembali kepada akhirat nanti dengan dalam keadaan bahagia. Pernah Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang tentang akhlaknya Nabi. Wahai Ibu Aisyah, menurut engkau akhlak Rasulullah SAW itu bagaimana? Ibu Aisyah menjawab, apakah engkau belum pernah baca Al-Quran? Khuluquhu Al-Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Nabi ya Al-Quran itu. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran tentang budi pekerti yang baik, yaitu yang Nabi kerjakan. Jadi kalau memang mau mencontoh Nabi, ya sudah pas. Berarti mencontoh apa yang
sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisannya Rasul, tindakannya Rasul itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, termasuk bertindak. Tindakan tersebut atau ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Bagi orang atau umatnya Nabi Muhammad SAW yang bisa meniru, memiliki akhlak yang baik atau berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, ini akan menjadi orang yang beruntung, akan menjadi orang yang mulia dan tentunya berwibawa. Ya, di dunianya berwibawa, orang akan segan kepada orang yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban juga Nabi bersabda, karamul mukmin dinuhu. Kemuliaannya orang iman adalah agamanya. Orang yang betul-betul menjalankan syariat Allah Rasul dengan benar, menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah, dia akan menjadi orang iman yang mulia. Kemudian wa muru'atuhu aqluhu, dan keperwiraannya itu adalah akalnya. Ketika seseorang akalnya didominasi oleh ilham takwa, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa. Keperwiraannya akan sangat terlihat ketika akalnya didominasi oleh ilham takwa. Karena manusia diberi ilham oleh Allah ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam surat Asy-Syamsi. Manusia diberikan ilham oleh Allah, fujuraha, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, ketika seorang manusia, khususnya orang iman, akalnya yang mendominasi adalah ketakwaan kepada Allah, maka keperwiraannya akan terlihat dalam dirinya. Jadi agamanya baik, dia akan jadi orang yang mulia. Kemudian akalnya didominasi oleh ketakwaan, maka dia akan jadi orang yang perwira, jadi orang yang berwibawa. Wa hasabuhu khuluquhu, dan pangkatnya dia adalah akhlaknya. Jadi orang lain akan melihat seseorang yang berakhlak yang baik, seseorang yang berakhlakul karimah, itu akan terlihat kewibawaannya juga, keiyoniannya, dan tentunya akan disegani. Karena bagaimana mungkin orang akan menyakiti seseorang, orang lain akan menyakiti seseorang yang akhlaknya baik. Dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan tangannya. Akhirnya orang pun segan kepada dia untuk menyakiti, apalagi menganiaya orang tersebut. Ya. Ini jadi perlu kita fahami bahwa tiga hal tadi sangat penting bagi kita. Agamanya baik, kemudian akalnya didominasi oleh ilham takwa, dan kemudian akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dan memang juga diperkuat di dalam hadis Ibnu Hibban juga, Nabi Muhammad SAW bersabda, wala hasaba kahusnil khuluq, dan tidak ada pangkat yang lebih baik seperti budi pekerti yang baik. Jadi harta, seseorang bisa kadang-kadang terlihat berpangkat karena harta, karena jabatan, karena keturunan. Tapi semuanya itu akan semu, semuanya itu akan hilang ketika akhlaknya tidak baik. Tetapi walaupun seseorang hartanya tidak banyak dan dia tidak berpangkat, keturunan orang yang biasa, tapi memiliki budi pekerti yang sangat baik, maka dia akan lebih berpangkat, akan lebih berwibawa, dan derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang ada harta, kemudian dia ada pangkat dan keturunan orang yang baik tetapi akhlaknya tidak baik. Dan bahkan akhlak yang mulia ini adalah kelakuannya atau tindakannya ahli surga. Akhlak yang mulia itu adalah akhlaknya ahli surga. Inna makarimah akhlaki min a'mali ahlil jannah. Sesungguhnya akhlak yang mulia
itu termasuk amalannya ahli surga. Jadi mulai dari di dunia ketika masih hidup, kita berusaha untuk melatih diri kita mengerjakan tindakan-tindakan orang iman. Apa itu? Memiliki akhlak yang baik. Di surga, walaupun orangnya banyak, hatinya hanya satu, sehingga tidak terjadi perselisihan. Di surga adanya saling rukun, saling senyum, saling sapa, damai. Itu di surga. Nah, ketika kita bisa mempraktekkan kehidupan di dunia dengan akhlaknya ahli surga, maka ini akan membuat kita punya tiket VIP untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita punya tiket VIP untuk masuk ke dalam surga, tentunya surga yang akan kita dapatkan bukan surga yang biasa, tapi surga yang tinggi. Bahkan kita berharap bisa berkumpul dengan orang-orang yang solih, bersama Rasul, orang yang mati syahid, orang yang siddiq, dan orang-orang yang solih lainnya. Biasanya kumpul-kumpulnya di surga mana? Tentunya surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan. Karena di dalam Rawi Abu Daud, Rasulullah SAW juga bersabda, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimil qaim. Sesungguhnya orang iman, sebab budi pekerti yang baik, nanti di akhirat akan menjumpai derajat surganya itu sama dengan ahli puasa dan ahli sholat. Luar biasa. Jadi ternyata ketika ketemu orang, senyum, ucapkan salam, assalamualaikum, itu bagian dari akhlak yang baik. Kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodako. Orang yang memiliki akhlak yang baik ini akan menjadi kebiasaan dia, menjadi habitnya dia, memang menjadi karakter. Tidak terjadi orang yang punya akhlak yang baik itu papasan dengan saudaranya, dengan orang lain, kemudian cemberut. Nggak mungkin, pasti tersenyum. Itu secara otomatis itu. Jadi sudah pahala tersendiri. Tambah lagi lisannya mengucapkan salam, assalamualaikum, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tambah lagi kalau wa maghfiratu 40. Itu kalau ketemu satu orang. Nah, kalau dia berjalan ketemu 2 orang, 3 orang, Masya Allah. Ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa akhlak yang baik itu memang akan bisa membuat timbangan amalnya sangat berat. Dan kita, khususnya orang iman yang sudah memiliki anak, utamakan akhlak itu nomor 1 dibanding ilmu pengetahuan. Apalagi zaman sekarang, ilmu bisa didapat dari mana-mana, khususnya ilmu pengetahuan, sains, tentang keduniaan, bukan tentang agama. Kalau agama harus berguru ya, harus berguru, tidak boleh otodidak agama itu. Jadi harus berguru sehingga jelas sumbernya, tidak sampai akhirnya tersesat ya, tidak sampai akhirnya tersesat. Tapi kalau untuk urusan ilmu dunia bisa dari mana-mana. Tapi untuk urusan akhlak harus ada yang membimbing. Manahala walidun waladahu afdalum min adabin hasan. Seseorang tidak memberikan pemberian yang paling baik kepada anaknya dibanding budi pekerti yang baik. Jadi pemberian yang paling baik diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan karakter, bisa memberikan contoh berbudi pekerti yang baik sampai akhirnya anaknya itu menjadi anak yang sopan santun, menjadi anak yang mengerti, kalau bahasa Jawanya itu papan empan adepan. Jadi ketika bertemu dengan orang, dia mengerti di mana tempat dia berbicara dengan orang, apa yang harus dia bicarakan, dan siapa yang sedang diajak bicara, sehingga terlihat betul bahwa anak ini memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, agar Allah berikan kita rezeki
berupa akhlakul karimah, maka usaha kita adalah berdoa kepada Allah. Kita berdoa bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah yang memberikan rezeki, yang memperbaiki akhlak, berikanlah saya rezeki berupa akhlakul karimah yang banyak. Bisa seperti itu. Atau yang bahasa Arab, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah saya tentang atau kepada akhlak yang baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah saya pada baiknya akhlak. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan saya kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dari saya jeleknya akhlak. Fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa memalingkan saya dari jeleknya akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Dengan sering kita membaca doa tersebut, insya Allah Allah akan anugerahkan kita dan anak-anak kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga timbangan amal kita sangat berat, dan ketika tiba saatnya nanti di akhirat bisa kita petik dengan cara Allah berikan kita tiket VIP untuk masuk ke dalam surga bersama keluarga. Semoga kita semuanya bertemu di surga yang tinggi, surga Firdaus, dengan menggunakan tiket akhlakul karimah, tiket VIP masuk ke dalam surga. Amin amin rabbal alamin. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.